Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, kaki Loseng berada di atas batu bata tembok kota, dan kekuatan dalam tubuh yang cukup untuk menghancurkan gunung, dan energi kekacauan dilepaskan dengan hebat. Jika dia berdiri di atas tembok kota yang terbuat dari batu bata dan batu biasa, tembok itu mungkin akan runtuh seperti tahu. Tapi kota utama dari medan perang impian ini tidak bisa dihancurkan. Saat dia mengerahkan kekuatan seperti ini, tembok kota di bawah kakinya tidak bergerak sama sekali. Dan objek kekuatan Loseng adalah tengkorak kecil di luar kota. Meskipun peraturan melarang pertempuran di kota utama, hanya saja kekuatan tak kasat mata itu seperti tembok yang tidak dapat diatasi. Bahkan setelah Loseng menyalakan semua sisik naga, tengkorak kecil itu masih tidak bisa ditarik ke kota utama. Tengkorak itu hanyalah gerahan di tangannya, dan bahkan menggigit jari Loseng. Dalam keputusasaan, Loseng hanya melepaskan tangannya. Seharusnya tidak mungkin menghancurkan tengkorak kecil ini dengan mengandalkan kekuatan peraturan kota utama. Lagi pula, batasan kota utama ini tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Loseng menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menghancurkan tembok kota utama ini. Karena perlindungan dari kekuatan aturan yang tak terlihat ini. Dengan cara yang sama, Loseng tidak mungkin menyeret tengkorak kecil ini ke kota utama. Tengkorak kecil ini adalah kutukan yang diberikan oleh klan penyihir kuno. Ketika mereka dipanggil, mereka akan terus menyerang Loseng. Kecuali Loseng memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota utama. Tengkorak kecil itu dapat dimasukkan ke dalam kota utama. Jika kekuatan Loseng begitu kuat, dia tidak perlu bergantung pada kekuatan aturan kota utama, dan dapat langsung membawa tengkorak kecil itu ke kota utama. Jadi, saya melihat tengkorak kecil yang terbang. Loseng menggelengkan kepalanya dan berjalan beberapa langkah mengitari tembok kota utama, dan tengkorak itu mengikutinya seperti bayangan. Bergerak bersamanya mendekati tepi kota utama. Orang-orang ini! Loseng terdiam dan tersedak melihat tengkorak kecil yang menunjukkan gigi putihnya yang kuat, sehingga banyak prajurit iblis menatap Loseng yang sedang berjalan pergi, tetapi masing-masing menjadi semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Loseng. Setelah Loseng berjalan beberapa langkah di tembok kota, dia mengerutkan kening dan melihat tengkorak kecil itu. Dia tiba-tiba melompat keluar dari kota utama dan mengambil tengkorak kecil lainnya dan melemparkan ke kota utama. Tapi tengkorak kecil ini seperti meteor, mengandung dampak yang sangat kuat dan langsung menghantam kota utama. Tuar! Ketika tengkorak itu menghantam kota utama, dia masih menabrak dinding yang tidak terlihat dan kemudian memantul kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi dia memantul ke tanah di luar kota dan langsung menukik ke dalam. Tuar! Tengkorak kecil itu menempuh jarak yang tidak diketahui di bawah tanah. Segera setelah itu, kekuatan pantulan dari tengkorak kecil itu menghilang, dan dia muncul dari tanah sangat jauh, dan dengan cepat kembali menggigit punggung Loseng. Hei, saya mengerti, anak manusia itu sepertinya ingin menyingkirkan tengkorak di belakangnya. Saya ingin tahu di mana dia memprovokasi hal-hal ini. Mereka begitu kuat, dan saya khawatir mereka lebih kuat dari artefak. Meskipun para prajurit iblis ini menekan suara mereka dengan sangat pelan, kata-kata mereka masih mencapai telinga Loseng. Dia awalnya dalam suasana hati yang sangat tertekan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Karena saya tidak bisa membersihkan sampah-sampah ini, lebih baik merampas poin mimpi mereka terlebih dahulu. Setelah Loseng selesai berbicara, ada perubahan situasi di dalam dan di luar tembok kota yang membuat wajah prajurit iblis tiba-tiba berubah. Terutama beberapa prajurit iblis di luar kota utama. Kemudian seorang prajurit iblis bereaksi paling cepat.
Melihat situasinya tidak baik, dia melarikan diri menuju kota utama dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kekuatan anak ini sangat tidak normal, selama dia berada di kota utama, dia bisa aman. Namun, Loseng tidak memberi mereka kesempatan. Pada saat yang sama, tengkorak kecil meraung di udara, membawa kekuatan besar dan mengenai kepala prajurit iblis secara langsung. Meskipun prajurit iblis itu juga memakai helm di kepalanya, tapi tengkorak kecil itu menghancurkan helm itu menjadi beberapa bagian, dan kepala prajurit iblis itu meledak seperti semangka yang rapuh. Setelah sekelompok titik cahaya melamun menyebar, mereka terbang menuju Loseng. Namun Loseng terlalu malas untuk menghitung jumlah titik cahaya yang melamun. Tapi dia melemparkan tengkorak kecil di belakangnya dan menembak ke arah prajurit iblis di sekitarnya. Segera, berbagai suara tabrakan datang, dan Loseng tidak berdaya. Bagaimanapun tengkorak kecil ini sangat kuat, dan dikombinasikan dengan kekuatan keduanya yang menakutkan. Mereka bisa menjadi senjata yang menakutkan. Sehingga Loseng lebih suka tidak memiliki barang ini. Dalam beberapa nafas, Loseng membunuh 7 atau 8 prajurit iblis. Adapun prajurit iblis lainnya di luar kota, kebanyakan dari mereka telah melarikan diri kembali ke kota utama. Namun ada juga beberapa prajurit iblis telah melarikan diri ke hutan belantara, dan mereka tidak berani kembali ke kota. Tapi Loseng terlalu malas untuk mengejar ketinggalan. Jadi dia mengelilingi kota utama, memegang tengkorak kecil itu erat-erat di tangannya. Setiap kali dia bertemu prajurit iblis di luar kota, dia akan membunuh mereka semua dengan tengkorak kecil ini. Meskipun prajurit iblis yang kuat mungkin harus bekerja lebih keras, tetapi prajurit yang lemah, tengkorak kecil yang terbang ke arah para prajurit iblis, mereka bisa dikalahkan dengan satu gerakan, yang membuat para prajurit iblis di kota utama mulai putus asa. Jelas, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa dewa jahat seperti itu akan muncul di luar kota utama. Dia masih anak manusia. Ketika Loseng mengintari kota utama untuk kedua kalinya, tidak ada seorang pun di luar kota utama. Dan para prajurit iblis yang masih bertarung satu sama lain dibunuh oleh Loseng dan kembali ke kota utama untuk bangkit kembali. Atau mereka tidak berani meninggalkan kota utama. Bahkan mereka melarikan diri ke hutan belantara. Hampir dibersihkan, saatnya pindah ke kota utama. Loseng menggelengkan kepalanya. Setelah Loseng meninggalkan kota utama selama setengah jam, beberapa prajurit iblis dengan hati-hati berjalan keluar dari tembok kota. Melihat ke arah kiri Loseng dengan rasa takut di wajah mereka. Di hutan belantara ada sebuah tempat di dalam sudut sepi. Kemudian perintah bergerak muncul lagi di tangan Loseng. Setelah aktivitas bersamaan dengan cahaya putih yang menyilaukan, sosok Loseng menghilang dari tempat itu. Dan dalam sekejap Loseng muncul di ruang yang aneh. Dia melirik ringan dan mengangkat alisnya sedikit. Tengkorak itu tidak mengikuti. Perintah pergerakan dapat membuat Loseng muncul di kota utama tertentu secara instan, dan tengkorak ini berada di tengah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun tengkorak-tengkorak ini tidak mengikuti Loseng dan masuk ke ruang ini. Setelah memilih kota utama, Loseng datang lagi. Pada saat ini kota utama yang ditampilkan di depan Loseng sangat asing. Rumah-rumah di seluruh kota utama sangat indah. Bangunan-bangunan itu berbentuk menara dan kubah. Tetapi gayanya belum pernah dilihat Loseng sebelumnya. Klan malam ini sepertinya hanya klan tak dikenal di alam atas. Tapi bangunan di klan itu sangat indah dan detail. Loseng berjalan menuju kota utama sambil melihat sekeliling. Klan malam adalah ras yang kaya akan pembunuh. Dan Loseng pernah berkonfrontasi dengan ras ini di benua Poseidon. Ras ini pandai dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan yang disembunyikan bukanlah jalan mulus di dunia pejuang, dan tidak dapat menduduki arus utama. Ketika Loseng datang ke tembok kota dari pusat kota utama, alisnya terangkat. Karena ratusan tengkorak kecil sudah menunggunya di luar kota. Dia menggunakan perintah bergerak untuk berteleportasi setidaknya jutaan mil,
Tapi tengkorak kecil ini benar-benar bisa menembus batas ruang dan tiba di sini hampir bersamaan dengan dirinya. Jika demikian, bukankah ilmu sihir dari klan penyihir kuno ini terlalu menantang surga? Hei! Loseng hanya bisa membawa tengkorak kecil ini bersamanya lagi dan terus membersihkan kota klan malam. Bahkan, klan malam di dunia atas masih berspesialisasi dalam pembunuhan. Tetapi di bawah pandangan Loseng yang jernih, teknik pembunuhan penyembunyian itu sangat tidak berdaya. Setelah membersihkan kali ini, itu lebih mudah daripada membersihkan kota iblis sebelumnya. Setelah beberapa putaran, tidak ada yang berani meninggalkan kota. Berpindah tempat. Loseng tampak acuh tak acuh dan diam-diam meninggalkan kota utama. Namun kali ini dia tidak mengeluarkan perintah bergerak, melainkan mengeluarkan kupon besinya. Loseng baru saja memusnahkan domba gemuk di 2 kota dan mengumpulkan banyak poin mimpi. Tetapi peringkatnya masih turun. Peringkat total medan perang mimpi telah turun menjadi 17.000 dan ini peringkat seluruh medan perang impian benar-benar jatuh di luar peringkat 300. Jadi menjarah titik-titik fantasi di sekitar kota-kota utama ini saja tidak mungkin untuk dilakukan. Meskipun efisiensi Loseng dalam menjarah poin fantasi tidaklah lambat, dan dia tidak perlu melakukan perjalanan jauh di kota-kota besar, karena dia dapat dengan mudah mengubah lokasinya menggunakan perintah pergerakan. Tapi poin mimpi yang dijarah masih belum sebaik beberapa prajurit. Jadi dia merasa sepertinya dia melewatkan sesuatu. Atau apakah orang-orang ini punya rahasia yang tidak bisa dia ketahui? Ketika Loseng mengeluarkan kupon besi, sebuah pemikiran muncul lagi. Anda dapat memasuki aula sebab dan akibat dengan membayar 5 juta poin mimpi. Untuk membuka aula sebab dan akibat, 10 orang perlu berpartisipasi pada saat yang sama. Masih ada 6 orang lagi sebelum aula sebab dan akibat dibuka. Teman, apakah Anda ingin membayar titik cahaya impian? Masih ada 6 orang lagi. Terakhir kali, Loseng mendapatkan kupon besi ini. Sepertinya ada 3 orang yang belum datang. Tidak, seharusnya ada prajurit lain yang telah membuka aula sebab dan akibat dan mengumpulkan 10 orang. 4 orang yang menunggu di antara mereka pastilah kelompok lain. Memikirkan hal ini, mata Loseng sedikit berkedip, dan tebakan tidak boleh salah. Tampaknya banyak pejuang telah masuki aula sebab dan akibat. 5 juta poin mimpi bahkan bagi Loseng itu adalah jumlah yang besar. Dia menjarah kota utama, para prajurit itu tidak akan mengantri dan berdiri di luar kota untuk membiarkannya membunuh mereka. Dan telah mengumpulkan kurang dari 1 juta poin fantasi. Lagi pula, ada banyak kota utama di dunia besar ini, dan tidak semua kota utama memiliki karakter seperti Jiluswe. Jadi Loseng harus masuk ke dalamnya dan mencobanya. Setelah membuat keputusan ini, Loseng memasukkan ide ke dalam kupon besi. Bayar poin fantasinya. Segera setelah Loseng selesai berbicara, pada saat ini titik cahaya mimpi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Loseng. Setelah 5 juta titik cahaya mimpi ditarik keluar dari tubuh Loseng, kemudian terbang menuju kupon besi. Karena terlalu banyak titik cahaya mimpi, proses ini berlangsung beberapa saat. Saat melihat titik cahaya kunang melamun itu, Loseng juga berpikir, apakah fungsi titik cahaya mimpi ini hanya untuk menghitung peringkat? Tapi seharusnya tidak sesederhana itu. Jika tidak, bagi beberapa prajurit alam laut dewa lemah yang berpartisipasi dalam medan perang mimpi, mereka hanya bisa seperti sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Dan fungsi mereka juga untuk mengalami hidup dan mati di medan perang mimpi dan mengasah pikiran Anda. Adapun pengaturan apa yang telah dibuat surga dan kegunaan lain dari titik mimpi ini, mereka hanya bisa menunggu sampai medan perang mimpi ditutup. Setelah 5 juta poin mimpi diserap oleh kupon besi, seluruh kupon besi meledak menjadi cahaya kuning yang intens. Tuar!
Bersamaan dengan suara yang tajam, cahaya kuning mulai mengembang dan berubah menjadi pintu cahaya. Melihat cahaya di depannya, Loseng maju selangkah dan masukinya. Di dalam pintu ada gubuk berbentuk persegi. Ketika Loseng memasukinya, dia melihat sekeliling. Dia menemukan 4 orang duduk di sudut gubuk. 1 prajurit iblis, 3 prajurit manusia. 3 di antaranya adalah 2 pria dan 1 wanita. Namun aura yang disampaikan dari orang-orang ini tidaklah lemah, dan kekuatan mereka sendiri tidak boleh diremehkan. Setidaknya mereka semua memiliki kekuatan untuk melawan Loseng. Lagi pula, prajurit yang bisa mengaktifkan kupon besi pasti sudah melewati beberapa reruntuhan kuno atau tempat rahasia untuk mendapatkan kupon besi. Dan untuk mengaktifkan kupon besi ini, mereka perlu mengeluarkan 5 juta poin fantasi. Bagi seorang pejuang yang dapat mengumpulkan lebih dari 5 juta poin mimpi, meskipun keberuntungan mungkin penting, tetapi kekuatannya tidak boleh lemah. 1 lagi masuk. Masih ada 5 orang tersisa. Salah satu dari mereka melirik Loseng dengan acuh tak acuh dan segera menutup matanya. Sebaliknya, mata prajurit iblis melihat ke atas dan ke bawah di sekitar Loseng. Dengan sedikit provokatif di matanya. Faktanya, prajurit iblis adalah yang pertama masuk dan dialah yang mengepung semua orang sebelumnya. Dan dia memprovokasi lagi dan lagi. Tetapi mereka mengabaikannya. Apakah ini aula sebab dan akibat? Sepertinya tidak ada jalan keluar. Loseng melihat sekeliling dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bahunya, terus menggigit punggungnya. Dia masuk setelah gerbang ini. Mulut tengkorak tidak mengikutinya, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman meskipun dia santai. Ini hanya ruang tunggu. Hanya ketika 10 orang berkumpul barulah aula sebab dan akibat bisa dibuka. Tunggu saja di sini, kata wanita manusia berbaju putih tanpa ekspresi. Jelas ini bukan pertama kalinya wanita manusia ini memasuki aula sebab dan akibat, dan dia sangat paham dengan seluruh prosesnya. Faktanya, kecuali Loseng dan prajurit iblis, ini bukan pertama kalinya 3 prajurit manusia lainnya memasuki aula sebab dan akibat. Menurut mereka, Loseng dan para prajurit iblis yang masuk untuk pertama kalinya pasti akan menjadi penghalang dan beban bagi mereka. Jadi hati mereka sedikit kecewa. Tapi, aula sebab dan akibat membutuhkan 10 orang untuk membukanya. Setelah membukanya, mereka harus bekerja sama satu sama lain untuk melangkah lebih jauh di aula sebab dan akibat. Terlebih lagi, perkelahian dilarang di ruang ini. Jadi mereka tidak bisa mengusir Loseng dan para prajurit iblis. Tapi dengan cara ini, tengkorak kecil yang menggigit Loseng tidak dapat memasuki ruangan. Mendengar itu, Loseng sedikit mengangguk. Dia tidak keberatan dengan sikap wanita ini, tapi hanya menunggu di sini, membuat Loseng sedikit tertekan. Dia tidak ingin membuang waktu. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya menjelajahi kupon besi itu lebih jauh. Ketika 9 orang itu masuk, akan lebih baik baginya untuk masuk lagi. Namun, sejak dia masuk, Loseng berjalan ke sudut ruangan. Setelah Loseng duduk, suasana di dalam ruangan menjadi suram. Wanita berbaju putih itu duduk di sudut dengan kaki bersilang, sepertinya hanya memejamkan mata dan berkonsentrasi. Kedua manusia itu sedang duduk bersila, sepertinya sedang mengatur energi sebenarnya di tubuh mereka. Hanya mata prajurit iblis sebesar lonceng tembaga yang menatap ke depan dan ke belakang, seolah-olah ingin bertarung dengan orang lain di sini. Setelah Loseng duduk, dia menepuknya dengan lembut. Setelah suara pop lembut terdengar, sebuah bukit kecil mulai berputar, dan itu adalah Gunung Yuanji yang dimurnikan oleh Loseng. Setelah mengalahkan Jin Lu Sui, Loseng menggunakan metode pemurnian darah untuk menukar slip Gyo dengan Jin Lu Sui. Slip Gyo ini berisi metode rahasia keluarga Jinya yang dapat mengekstraksi kekuatan 5 elemen di Gunung Yuanji. Sekarang, dia harus menunggu prajurit lain memasuki ruangan. Jadi Loseng menggunakan waktu dan ruang ini untuk mencoba menyempurnakan kekuatan 5 elemen. Ketika Loseng mengeluarkan Gunung Yuanji kecil, prajurit iblis itu meliriknya sedikit,
dengan ekspresi jijik di wajahnya. Menyempurnakan senjata ajaib dari gunung adalah perilaku yang sangat bodoh, setidaknya di mata prajurit iblis. Adapun dua prajurit manusia lainnya, ketika mereka melihat bukit mini di tangan Loseng, cahaya di mata mereka sedikit berkedip. Setelah melihat Loseng, mereka menutup mata lagi, karena kedua pejuang manusia itu merasakan kekuatan 5 elemen gunung Yuanji, dan melihat sesuatu yang luar biasa. Namun mereka tidak menganggapnya serius. Wanita berbaju putih yang tersisa melirik dengan ringan, dan awalnya ingin memalingkan muka, tetapi tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang halus tiba-tiba melebar, menatap kosong ke gunung Yuanji di tangan Loseng. Apakah gunung mini di tangan Anda ini adalah gunung Yuanji yang halus? Suara yang awalnya sangat dingin menjadi sedikit tertahan saat ini. Tentunya wanita ini tahu betul betapa sulitnya memurnikan gunung Yuanji ini, atau dengan kata lain, mustahil untuk memurnikan gunung Yuanji ini. Tapi bukit mini di depannya jelas merupakan gunung Yuanji yang telah dimurnikan oleh orang ini. Jadi menurut wanita ini sangat luar biasa. Loseng mengangguk sedikit dan berkata kepada wanita berbaju putih, "Iya." Setelah mengucapkan sepatah kata dengan lembut, Loseng membuka ikatan segel yang ditinggalkan Zilusue di slip Gyo dan mulai menyerap metode rahasia di slip Gyo. Wanita berkulit putih telah melihat Loseng dan gunung Yuanji di tangannya dan mulai menebak asal-muasal pemuda ini. Meskipun dia penasaran tentang bagaimana Loseng memurnikan gunung Yuanji, dia tidak tahu caranya bertanya lebih banyak. Bagaimanapun kekuatan 5 elemen ini adalah kekuatan yang terbentuk secara alami. Setelah 5 elemen dicampur menjadi satu, dan kelima kekuatan hukum tersebut harus berjalan secara bersamaan. Bahkan kelima kekuatan hukum tersebut harus berada dalam keadaan seimbang. Karena semakin seimbang, semakin mudah untuk mengekstraksi gunung Yuanji. Namun tidak mudah untuk mengontrol kekuatan 5 hukum dalam keadaan seimbang sepenuhnya. Setelah Loseng menyerap metode pada slip Gyo, dia memperoleh informasi kekuatan menjalankan 5 hukum asli dan mempertahankan kondisi yang sangat seimbang. Memikirkan hal ini, Loseng mengeluarkan 5 helai energi kacau dari dantiannya. Kemudian untaian energi kacau ini mengalir ke tangannya di sepanjang pembuluh darahnya sendiri. Tetapi, setiap helai energi kacau mengalir ke jari-jari yang berbeda di sepanjang pembuluh darah. Segera setelah itu cahaya berkedip di kelima jarinya dan 5 hukum kekuasaan yang berbeda muncul. Namun hukum kekuasaan ini tidak seimbang. Karena kekuasaan hukum 5 elemen tidak bergantung pada hukum asli lainnya dan merupakan kekuatan hukum paling orisinal di dunia ini. Karena sebagian besar materi di dunia terdiri dari 5 hukum ini. Jadi sangat mudah bagi pejuang manapun untuk menciptakan kekuatan hukum tertentu sendirian. Lagi pula, banyak teknik yang didorong oleh kekuatan hukum atau menggunakan kekuatan hukum untuk menyimpulkan rahasia khusus hukum. Karena dalam beberapa seni bela diri, bahkan memerlukan perpaduan 2 atau 3 hukum kekuatan, atau penggunaan bergantian, untuk mencapai efek yang diinginkan. Tapi hal ini memerlukan banyak latihan dan pemahaman untuk mencapainya. Bagi pejuang biasa, memahami kekuatan 5 hukum berbeda saja sudah cukup menakjubkan. Tapi ini bukan ambang batas bagi Loseng. Hanya saja metode rahasia keluarga Qi adalah mencapai keseimbangan mutlak kekuatan 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah, yang merupakan ujian besar bagi Loseng. Faktanya, keseimbangan mutlak dari kekuatan 5 elemen pada awalnya merupakan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Dan segel palm 5 elemen di Zilusue hari itu adalah untuk mengintegrasikan teknik rahasia ini ke dalam seni bela diri. Dalam tipe telapak tangan. Segel 5 elemen itu juga merupakan gerakan membunuh yang sangat kuat. Karena kekuatan 5 elemen di dalamnya tidak bulat. Saat ini, ibu jari Loseng diwarnai dengan lapisan emas muda
dan cahaya keemasannya sangat menyilaukan. Jika orang melihat langsung warna ini, itu akan memberi orang perasaan yang mempesona. Dan di atas jari telunjuk ada nyala api hangat yang membumbung, yang merupakan kekuatan hukum api. Namun ada juga aura kental di jari tengah, hukum bumi. Di jari manis ada gelombang berwarna air yang mengambang hukum air. Dan di atas jari kelingking ada nafas kehidupan berwarna hijau muda, yaitu hukum kayu. Meskipun Loseng tidak dapat sepenuhnya menyeimbangkan kekuatan kelima hukum ini, namun dengan keunggulan energi kekacauan, dia masih bisa pegang teguh kelima hukum itu. Pada saat ini, wanita berbaju putih di ruangan itu memandang tangan Loseng dengan ekspresi lebih terkejut di wajahnya. Wanita ini seperti Cilusue, berasal dari Dewa Wunian, tetapi keluarga miliknya mirip dengan keluarga Ji. Meskipun dia tidak sebaik Cilusue dalam hal status dan bakat, dia tahu metode itu berpaduan 5 elemen adalah milik Cilusue. Metode rahasia unik keluarga juga merupakan metode budidaya paling terkenal dari nenek moyang keluarga Ji. Metode rahasia ini tidak akan disebarkan ke dunia luar, tapi mengapa pemuda di depan saya tidak hanya dapat memurnikan Gunung Yuanji, tetapi juga sepertinya sedang mempraktekkan metode rahasia keluarga Ji. Memikirkan hal ini, wanita itu semakin penasaran dengan asal-usul Loseng. Namun Loseng tetap berkonsentrasi pada kekuatan 5 elemen di telapak tangannya. Kekuatan 5 elemen pada awalnya saling memperkuat, namun sangat sulit untuk sepenuhnya mengikat kelima kekuatan ini di tangannya sendiri. Tentu saja dia tidak akan fokus pada orang lain saat ini. Dia juga tidak tahu bahwa wanita berbaju putih sedang menatapnya dengan seksama. Memusatkan 5 hukum ini di satu sisi, dia memiliki kekuatan memukul mundur yang kuat. Namun unsur-unsur ini saling bertentangan. Logam menahan kayu, kayu menahan tanah, tanah menahan air, air menahan api, api menahan logam. Dan kelima unsur itu saling menguatkan. Logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api menghasilkan bumi, bumi menghasilkan emas. Pantas saja, poin penting pertama dari metode rahasia ini adalah menyeimbangkan sepenuhnya kekuatan 5 elemen. Selama kekuatan salah satu hukum lebih besar, itu akan saling mempengaruhi, dan kemudian mempengaruhi kekuatan hukum lainnya. Lalu mulai saling tolak-menolak. Hanya dengan keseimbangan penuh kekuatan 5 elemen dapat sepenuhnya seimbang, saling tumbuh, dan saling menahan. Hidup berdampingan dalam satu telapak tangan. Pada saat ini, Loseng berpikir sambil mendorong telapak tangannya ke arah bukit mini di depannya, dan telapak tangan ini dicetak langsung di Gunung Yuanji. Dengan tepukan lembut ini, Loseng ingin mengeluarkan kekuatan 5 elemen dari Gunung Yuanji sesuai dengan metode rahasia keluarga Ji. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan air di jari manisnya, dan dia bergegas menuju api di jari telunjuknya. Namun, gumpalan api itu sangat ketakutan dan bergegas menuju jari kelingkingnya dengan putus asa. Di bawah kekacauan, kekuatan 5 elemen di 5 jari Loseng akhirnya runtuh. Melihat adegan ini, Loseng tersenyum pahit lalu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menarik kembali telapak tangannya sejenak. Tetapi wanita berkulit putih itu mengambil inisiatif dan berkata, metode fusi 5 elemen keluarga Ji ini juga merupakan metode yang sangat penting. Sepertinya Anda baru saja mulai berlatih. Wanita berbaju putih berkata dan mengangguk sedikit. Jika dia berada di dunia luar, Loseng harus menghindarinya. Tetapi di medan perang mimpi ini, yang dia hadapi hanyalah prajurit alam laut dewa. Dan dia terlalu malas untuk menutupinya. Saya ingat butuh kejeniusan keluarga Ji untuk mempraktekkan metode ini. Selama 6 tahun sebelum mereka bisa mendapatkan Hinayana. Mungkin tidak mungkin berhasil mempraktekkannya dalam waktu singkat.
lanjut wanita berbaju putih itu. Chilosue, si jenius dari keluarga Ji, sudah menjadi yang teratas di antara generasi muda. Berapa banyak orang di seluruh dunia yang lebih berbakat darinya? Wanita berkulit putih melihat bahwa Lose memanfaatkan waktu tunggu yang singkat ini untuk berlatih, dan dia mungkin sangat ingin sukses. Hal yang paling tabu bagi seorang pejuang untuk berlatih adalah keinginan untuk sukses. Jadi dia tidak bisa tidak mengajari Loseng. Mendengar ini, Loseng hanya tersenyum tipis dan berhenti berbicara. Sambil berpikir, 5 energi kacau lagi diekstraksi dari lautan kekacauan dan bergegas menuju tangannya. Segera, 5 sinar cahaya berbeda muncul di tangan Loseng, saling memantulkan di dalam ruangan. Kali ini, Loseng tidak dengan paksa menekan kekuatan di dalamnya. Jika tidak, ini akan runtuh lebih cepat. Dalam sekejap mata, 5 kekuatan hukum berinteraksi satu sama lain di tangan Loseng dan runtuh satu demi satu. Ketika wanita berbaju putih melihat pemandangan ini, dia memiliki ekspresi yang diharapkan di matanya dan bahkan senyuman tipis. Karena Chilosue membutuhkan waktu 6 tahun. Tetapi jika Anda ingin menguasai metode rahasia ini, 10 tahun sudah cukup untuk menjadikan Anda bangga. Jadi tidak diragukan lagi, jika ingin menguasainya dalam waktu singkat adalah angan-angan. Sangat disayangkan, wanita berkulit putih tidak memahami karakter Loseng. Semakin menantang, semakin dia tidak percaya pada kejahatan. Jadi Loseng menggertakkan gigi untuk mengatasinya. Setelah kekuatan 5 elemen runtuh untuk kedua kalinya, Loseng mengeluarkan 5 energi kacau lagi dalam sekejap mata. Hanya saja kali ini Loseng menyesuaikan posisi kekuatan 5 elemen. Kekuatan hukum sistem air dipadatkan di ibu jari, dan kekuatan hukum api ada di jari kelingking. Dan kekuatan hukum sistem logam dipindahkan ke jari tengah oleh Loseng. Dengan cara ini, kekuatan-kekuatan yang menahan satu sama lain digabungkan secara terpisah. Meskipun Loseng masih belum bisa mencapai keseimbangan penuh, dengan cara ini saling mengesampingkan 5 hukum kekuasaan memang telah berkurang banyak. Kali ini, Loseng sekali lagi melihat bukit mini di depannya. Saat Loseng dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas bukit mini, dia mulai mengaktifkan kekuatan 5 elemen ke dalam pikirannya. Sesuai dengan metode rahasia. Pada saat ini, di sisi lain Gunung Yuanji juga muncul cetakan telapak tangan, dan bentuk serta ukuran cetakan telapak tangan tersebut sama persis dengan cetakan telapak tangan yang ditinggalkan oleh telapak tangan Loseng di bagian depan. Ketika Loseng bertahan pada langkah ini, kekuatan 5 elemen di tangannya runtuh lagi. Namun, tepat pada saat keruntuhan, dengan kilatan cahaya di mata Loseng, tangannya dengan cepat berputar di sepanjang Gunung Yuanji. Dan Gunung Yuanji terus berputar. Saat tangan Loseng berputar, cahaya biru keabu-abuan tiba-tiba muncul di telapak tangan Loseng. Dan sinar cahaya ini seperti sebuah tanda tetap berada di telapak tangan Loseng. Tapi cahaya itu hanya bertahan sesaat dan kemudian mulai menghilang dengan cepat. Apakah ini kekuatan Yuanji? Sangat disayangkan, pertempuran dilarang di ruangan ini. Jika tidak, maka akan memungkinkan untuk menguji kekuatan Yuanji. Lagi pula, mendengarkan kata-kata Chilosue sebelumnya, Loseng sendiri tidak terlalu peduli. Bagaimanapun Loseng menjaga rumah abadi yang setara dengan gunung harta karun. Jadi dia tidak mempertimbangkan teknik lain di dunia ini. Hanya saja Loseng tidak mengetahuinya. Dia meremehkan kekuatan Yuanji. Bagaimanapun kekuatan Yuanji ini adalah bagian penting dari latihan 5 elemen. Seperti jalan dewa pembunuh emosi yang dipraktekkan oleh Loseng. Memang ada celah. Tapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan jalan dewa. Adapun wanita berkulit putih yang diam-diam mengamati Loseng ketika dia melihat Loseng benar-benar mengeluarkan kekuatan Yuanji. Mulut merah muda pucatnya terbuka sedikit tanpa sadar, menatap Loseng dengan tatapan kosong dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya.
Apakah orang ini benar-benar baru saja mempraktikkan teknik rahasia keluarga Ji? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.